Yes, yes. Oke, oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Afid Muhammad Lukman, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami, kami dari kelompok, kami dari kelompok Eptik ingin mempresentasikan kelompok kami yang berjudul Cyber Sabotage and Extortion. Oke, selanjutnya kami akan mengenalkan kelompok kami. Pertama, ada saya sendiri, Adanta Cahya Pradana dengan NIM 1222054. Selanjutnya, Saya Muhammad Nur Selanjutnya, Al-Falah dengan NIM 1222129. lalu saya Farel Rizkiansa dengan NIM 122211137. Dan saya Muhammad Ilham Masyuruf dengan NIM 122221219. Dan saya Yansan Pratama Limawan dengan NIM 122220506. Oke, baik. Di sini ada sebagian bagian-bagian yang ingin saya jelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, definisi, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian, serta kesimpulan. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Ada pendahuluan. Etika merupakan aturan mengenai sikap atau perilaku di lingkungan kita sesuai dengan kebiasaan di tempat itu, termasuk sopan santun dalam bersikap atau berbicara. Etika juga digambarkan oleh baik atau buruknya sikap dan perilaku seseorang yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus kejahatan dunia maya di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, meretas beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain. Lalu, seiring dengan perkembangannya teknologi internet, menyebabkan kejahatan yang disebut dengan cyber atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus kejahatan dunia maya di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, meretas beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel. Nah, selanjutnya ada definisi cyber sabotage adalah tindakan yang disengaja untuk merusak, mengganggu, atau menghancurkan sistem komputer, jaringan, aplikasi, atau data digital dengan tujuan menghambat operasi normal, merusak integritas data, atau menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Sabotase ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memasukkan malware, melakukan serangan distribut denial of service, atau dalam tanda kurung DDoS, atau eksploitasi kerentanan sistem. Cyber sabotage seringkali bertujuan untuk melemahkan organisasi, menimbulkan kekacauan, atau sebagai bagian dari konflik yang lebih besar, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh cyber sabotage dan extortion terhadap individu, organisasi, dan negara. Menelaah upaya pencegahan dan penanggulangan yang telah diterapkan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan teknologi keamanan cyber dalam menghadapi ancaman tersebut. Kemudian ada manfaat, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan ketahanan cyber, baik di tingkat organisasi maupun internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas siapa? Ilham. Silakan.
Oke, selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam tanda kurung normatif legal research merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Diambil dari Dianta 2017. Hasil dan pembahasan. 1. Paparan hasil penelitian secara detail 10 kasus cyber sabotage and cyber extortion antara tahun 2018 hingga 2023. Di antaranya dalam cyber sabotage yaitu serangan DDoS, malware destruktif, contoh Notpetya dan sabotage sistem oleh Insider Threat. Lalu ada target utama serangan yaitu infrastruktur kritikal, listrik, air, transportasi, layanan kesehatan, dan institusi pemerintahan. Lalu ada 60% serangan dilatar belakangi oleh motif ekonomi atau pemerasan. Lalu yang kedua ada dampak serangan, yaitu satu kerugian finansial langsung mencapai jutaan dolar. Yang kedua ada kebocoran data sensitif dan kerusakan reputasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Jansen. Baik, terima kasih Saudara Falah. Analisis dan interpretasi hasil. Temuan ini menunjukkan bahwa cyber sabotage dan extortion tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dan sistemik. Serangan tidak lagi berskala kecil, melainkan menargetkan layanan publik dengan efek domino yang luas. Ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki pemahaman yang mendalam tentang infrastruktur digital korban dan menggunakan waktu serta metode yang tepat untuk memaksimalkan dampak serangannya. Yang kedua, hubungan hasil dengan teori dan studi sebelumnya. Studi ini menguatkan hasil penelitian Smith dan Jones pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa sektor kesehatan sangat rentan terhadap serangan ransomware, serta laporan Europol pada tahun 2022 yang mencatat peningkatan serangan cyber sebagai bagian taktik perang cyber atau cyber warfare. Namun penelitian ini mengisi gap dari studi-studi sebelumnya dengan mengkaji integrasi antara sabotase dan extortion yang dalam banyak kasus nyata tidak bisa dipisahkan. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ilham. Selanjutnya ada implikasi hasil terhadap dunia nyata. Pertama, organisasi. Perlu investasi lebih besar dalam ketahanan cyber atau dalam kurung aspek teknis dan pelihatan SDM. Yang kedua, pemerintah perlu membuat regulasi khusus yang mewajibkan sektor vital memiliki rencana mitigasi dan respon serangan cyber. Selanjutnya, kerjasama internasional penting dalam investigasi, pelacakan, dan penindakan pelaku kejahatan cyber lintas negara. Terakhir, transparansi laporan serangan penting agar organisasi lain dapat belajar dan menyiapkan diri dari pola serangan serupa. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa serangan-serangan ini umumnya menggunakan metode canggih seperti ransomware, DDoS, dan malware. Dengan motivasi yang beragam, mulai dari keuntungan ekonomi, tujuan geopolitik, hingga balas dendam. Dampaknya sangat merugikan, baik dari sisi finansial maupun reputasi, dan bahkan dapat menghentikan layanan publik secara total. Penelitian ini menegaskan bahwa rendahnya kesadaran keamanan cyber
lemahnya sistem perlindungan dan kurangnya regulasi yang tegas menjadi faktor utama yang meningkatkan kerentanan terhadap serangan. Selain itu, kombinasi antara sabotage dan extortion menunjukkan adanya evolusi modus kejahatan cyber yang semakin kompleks dan terorganisir. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.